Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Ini adalah video panjang untuk teman-teman sobat muda, pemula yang baru ditempatkan di bagian pemasaran, perusahaan asuransi ataupun broker, perusahaan asuransi ataupun pialang asuransi, ya. Anda jangan putus asa bila mana Anda mungkin belum diajarkan bagaimana melakukan pemasaran produk Anda. Saya akan coba pilih. Ini adalah video yang panjang untuk perusahaan asuransi, Anda yang bekerja di perusahaan asuransi. Oke. Nah, jadi bila mana Anda baru selesai sekolah S1 ataupun S2, kemudian belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait dengan teknik-teknik dasar asuransi, juga terkait dengan bagaimana melakukan pemasaran pertama-tama kali, ya, tentu Anda bingung. Anda mau memasarkan kepada siapa? Anda mesti memasarkan kepada keluarga kah, kepada tetangga kah, atau kepada perusahaan-perusahaan kantor yang ada di sekitar kantor Anda, atau Anda mesti datang ke luar kota untuk memasarkannya, atau bagaimana? Anda bingung. Apakah Anda mesti datang ke individual, retail, atau Anda datang ke perusahaan-perusahaan yang menjadi target Anda? Atau Anda mesti naik bus datang ke tempat mereka, atau Anda mesti membuat janji dulu, ataupun melakukan komunikasi by phone, ataupun email, ataupun surat, atau apa? Ya, ini saya pikir mungkin perlu saya jelaskan bahwasannya Anda tidak bisa serta-merta datang ke kantor mereka, langsung datang duduk, kemudian minta janji. Tentu Anda tidak bisa melakukan hal tersebut, ya. Anda pertama kali Anda harus pahami dulu kepada siapa, kemana Anda melakukan pemasaran, ya. Saya akan coba bercerita mengenai pengalaman saya bekerja di perusahaan asuransi Tokio Marine, ya, tahun 90, ya. Ya, tahun 90 ya. Saya bekerja di pemasaran Tokio Marine, kemudian saya tidak mencari bisnis. Saya diberikan list of account, ya. Bisnis tersebut adalah bisnis Jepang, ya. Saya melakukan pemasaran kepada bisnis Jepang, ya. Jadi saya tidak membuka pintu, tapi sudah ada account tersebutnya. Kemudian pada waktu saya di Wanatata, ya, tahun 91, ya, kemudian saya pun juga diberikan list of account, ya, satu daftar bisnis yang dimana saya harus memelihara account tersebut dan hal tersebut, ya. Tapi kemudian saya berpikir bahwasannya oke, saya juga harus mengembangkan bisnis tersebut, ya. Kalau katakanlah misalnya ada sebuah PT yang diberikan pada sebuah individu kepada saya, ya, saya diberikan suatu renewal notice, saya mesti membawa. Saya waktu itu naik Vespa, ya, kemudian saya bikin janji dulu, ya. Saya bikin janji dulu kepada orang tersebut, saya akan mengantarkan renewal notice, ya. Kemudian saya juga harus mempelajari terlebih dahulu apa bisnisnya yang ditutup sama kita. Katakanlah asuransi rumah, atau asuransi toko, atau asuransi mobil. Saya mesti pelajari dulu bisnis apa yang dia miliki, ya. Kemudian saya mesti tahu kondisi saat ini apa kondisinya, kondisi polisnya, jaminannya apa, harganya berapa, tarifnya, kemudian harga mobilnya berapa misalnya. Dan saat ini saya coba perhatikan juga harga saat ini, harga mobilnya sudah mengalami penurunan atau tidak, ya. Kemudian tarifnya berubah apa tidak saat ini. Nah, tentu renewal notice ini adalah memberitahu bahwa polisi akan jatuh tempo, ini kondisi lama, kemudian ada pemberitahuan di bawahnya bahwa kondisi barunya ini sekian, ya. Tentu habis itu saya membuat janji dengan telepon pada pada bersangkutan. Setelah pada hari H saya datang naik Vespa, sampaikan, Ibu, selamat pagi, saya Freddy dari Wanatata. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai adanya polis Ibu yang akan jatuh tempo pada tanggal sekian, ya, dengan jaminan ini mobilnya Ibu adalah ini, ya, gitu. Kemudian harganya saat itu pada tahun lalu sebesar sekian. Saat ini harga mobil Ibu mengalami penurunan karena harga pasar juga menurun, ya. Kemudian tarifnya masih sama, Ibu, tarifnya sama, diskon yang kami berikan masih sama, gitu. Jadi kalau misalnya Ibu setuju, perpanjangan akan kami berikan dengan premis besar sekian. Oke, kapan jatuh tempo? Minggu depan. Oke, kalau gitu saya perpanjang saat ini. Kalau Ibu setuju, saya akan mohon Ibu bubuhkan tanda tangan. Kemudian saya akan berikan konfirmasi pada Ibu bahwa polis Ibu akan diperpanjang semenjak tanggal sekian. Nah, setelah itu saya menawarkan Ibu saat ini apakah rumah Ibu sudah diasuransikan juga, karena kebetulan tempat kami rumah Ibu belum ada asuransinya. Saya menawarkan jenis asuransi lain, ya, asuransi rumah tinggal, ya, kemudian mungkin ada asuransi mobil yang lain, ya, kemudian ada mungkin dia punya toko ataupun pabrik, ya. Saya coba menawarkan jadi extension, ya, saya mencoba extension, ya. Saya tawarkan pada yang bersangkutan. Kalau sambutan kita baik, tentu, dan kemudian juga ada kebutuhan, saya percaya
mereka pun juga akan, oh iya, boleh dong kamu tawarkan saya untuk asuransi rumah tinggal saya. Oke, kalau begitu boleh nggak Bu saya bertanya-tanya sedikit mengenai informasi rumah tinggal Ibu. Oke, saya ambil data nama Ibu, mungkin kemudian alamatnya, rumah tinggalnya, bangunan dia punya bangunan berapa ukurannya Bu? Tahun berapa dibangun? Oke, berapa nilai untuk membangun kembali? Ya, saya akan lekatkan new replacement value clause. Ya, nilai membangun kembali. Oke, sebesar sekian. Ibu, isinya bagaimana? Harganya, kontensnya, perabot rumah tangga berapa yang Ibu katakanlah ingin asuransikan? Oke, sebesar sekian. Oke, baik Bu. Saya akan coba berikan penawaran secara tertulis ya. Nanti akan saya sampaikan by post ataupun saya akan datang sendiri lagi Bu ya. Ibu rencana mau mengasuransikan sejak kapan? Secepatnya mungkin. Oke, baik Bu. Kalau gitu saya akan secepat mungkin akan datang kembali Ibu. Sebelumnya saya akan coba telepon kembali ke Ibu ya. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu saya tidak langsung permisi pulang. Saya pun juga, Ibu, mohon maaf, bolehkah saya meminta referensi dari Ibu, keluarga Ibu kah, mungkin teman-teman Ibu kah, relasi Ibu yang mungkin saja membutuhkan asuransi ya. Seandainya Ibu berkenan, saya akan sangat berterima kasih sekali Ibu memberikan referensi, dan mohon izin bila mana nanti saya menghubungi beliau, bolehkah saya meminta memakai nama Ibu agar supaya mereka pun juga paham bahwa ini saya dapatkan bukan dari siapa-siapa tapi dari Ibu yang merekomendasikan. Terima kasih sebelumnya Bu. Oke, baik, saya akan memberikan rekomendasi. Tentu kalau misalnya Anda punya kata-kata bagus dan kemudian Anda dianggap kompeten untuk melayani customer klien dia, ataupun dia punya relasi ataupun dia punya saudara, maka pada dasarnya orang itu baik. Dia akan memberikan bantuan pada Anda yang meminta bantuan secara ikhlas, secara sincerely ya. Oke, jadi akhirnya Anda tuliskan nama-namanya. Mungkin Anda mendapatkan 2 atau 3, 4 referensi, itu sangat bagus sekali. Nah, itu saya lakukan di Wanatata. Saya mengembangkan bisnis dari akun-akun ataupun nasabah-nasabah yang telah diberikan oleh Wanatata kepada saya. Saya kembangkan bisnis tersebut ya. Jadi bagi pemasar yang katakanlah mungkin sangat beruntung mendapatkan akun-akun dari perusahaan asuransi yang Anda dipersiapkan, Anda kembangkan saja. Ini apa? Anda lakukan, Anda punya tugas dengan sebaik-baiknya, Anda kuasai pekerjaan Anda, dan lakukan dengan sopan santun dengan karakter Anda ya. Jadi Anda pasti saya percaya Anda bisa ya. Oke, itu yang saya lakukan di Wanatata pada waktu katakanlah saya mendapatkan tugas sebagai pemasaran ya. Oke, saya akan ceritakan lagi pada video berikutnya lagi terkait dengan bagaimana saya melakukan pemasaran saya di Allianz Utama ya. Oke, terima kasih teman-teman sobat muda. Jangan lupa Anda subscribe, kemudian mungkin komen, like and share kalau misalnya bermanfaat bagi Anda. Saya Fedi Pilor, Asuransi.